selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Eva Restia yang selama beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam pembahasan seputar fenomena masalah yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Oke, tanpa kita sadari, perkembangan zaman saat ini selalu diiringi dengan perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari yang rumit seperti teknologi komputer dalam hal kecerdasan buatan, hingga yang sederhana dalam membantu kita berkomunikasi sehari-hari melalui media sosial yang kita punya. Dengan adanya kemajuan dalam iptek ini, kita pun rasanya semakin dimanjakan dengan kemudahan dalam segala aktivitas kita, termasuk dalam mengakses informasi dan berkomunikasi tanpa adanya batasan apapun lagi pada era modern saat ini. Dan kemudahan ini tentunya dimanfaatkan oleh terutama bagi anak-anak muda sekarang, atau yang lebih dikenal dengan generasi milenial mungkin. Bahkan menggunakan media sosial merupakan kegiatan yang sering dilakukan semua orang setiap hari, layaknya menjadi sebuah rutinitas masyarakat pada hari ini, baik saat senggang maupun setelah beraktivitas. Media sosial sendiri, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, digunakan sebagai kebutuhan masyarakat guna berkomunikasi terhadap teman, membangun relasi bisnis, atau hanya membagi cerita keseharian mereka. Hampir semua orang, tidak ada yang tidak mungkin memiliki media sosial di era digital saat ini. Seiring berkembangnya zaman yang awalnya komunikasi hanya berlangsung satu arah, seperti menonton berita di televisi atau mendengarkan radio saja, kini pada era digital seperti saat ini, kita juga bisa diikut serta dalam berinteraksi dalam konten informasi tersebut. Bahkan, kini siapa saja menjadi seorang pembuat konten atau kerap disebut sebagai konten kreator. Salah satu konten kreator yang sedang menjadi tren adalah menjadi YouTuber atau membuat konten video kreatif yang diunggah di situs web atau aplikasi YouTube. Platform berlogo PayButton berwarna merah ini merupakan situs yang didirikan oleh 3 karyawan PayPal bernama Jawed Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley pada 14 Februari 2005. Setelah 1 tahun lebih beroperasi, pada November 2006, YouTube diakuisisi di bawah perusahaan raksasa Google dengan nilai 1,65 miliar dolar Amerika. Dan pembelian ini adalah salah satu langkah sukses Google, karena di tahun 2019 yang lalu YouTube membukukan keuntungan sebesar 15,15 miliar dolar Amerika. Kesuksesan ini pastinya berasal dari keseriusan Google dalam membangun YouTube itu sendiri. Saat ini YouTube memiliki beragam fitur yang disediakan guna memudahkan penggunanya dalam mengakses video hingga membuat video konten milik mereka sendiri. Fitur tersebut diantaranya siaran langsung, YouTube Musik, hingga YouTube Pembelajaran, serta YouTube Kids. Selain itu, YouTube juga terdapat fitur komentar pada kolom video, sehingga hal itulah yang membedakan dengan televisi, di mana kini penonton bebas untuk berinteraksi dengan pembuat konten video tersebut. Dengan fitur yang lengkap, membuat masyarakat menggemari media sosial ini, karena tidak hanya menyediakan hiburan saja, tetapi YouTube juga mempunyai video trik dan tips berbagai ilmu pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lepas dari latar belakang tersebut, apakah Anda tahu bagaimana perkembangan penggunaan YouTube saat ini? Dan bagaimana efektivitas yang didapat masyarakat dari pengguna YouTube itu sendiri? Sekarang saya akan membahas kedua hal tersebut khusus untuk Anda. Berdasarkan data penggunaan YouTube yang bersumber dari Hootsuite pada periode Januari 2019, dapat kita lihat hasil riset penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. YouTube menempati posisi pertama sebagai platform yang paling banyak digunakan pengguna internet dengan persentase 88%. Hal ini membuktikan pada era seperti ini, masyarakat masih lebih gemar menggunakan media sosial yang menampilkan visual dan audio. Sebagai informasi tambahan, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses sosial media adalah kurang lebih selama 3 jam 26 menit. Google sebagai pemilik YouTube saat ini menganalisis bahwa 57%
pengguna YouTube mencari konten hiburan dan 86% pengguna terbiasa menggunakan platform tersebut untuk menemukan dan menekuni hal baru seperti bermusik, membuat prakarya, hingga memasak. Data ini menunjukkan bahwa YouTube bukanlah sekedar media sosial di mana masyarakat dapat saling berkomunikasi melalui konten yang mereka buat, namun juga saling menginspirasi dan mempengaruhi satu sama lain dalam bauran komunikasi yang terjadi. Oleh karena itu, tidak heran jika makin hari, makin banyak para YouTuber yang lahir dengan beragam konten informasi dan komunikasi yang mereka buat. Untuk dapat memberikan pengaruh atau influence kepada masyarakat yang lebih luas bahkan skala global. Walau begitu, untuk jumlah penggunanya, YouTube masih kalah dengan Facebook yang menempati posisi pertama dalam survei pada Januari 2020. Dengan jumlah pengguna sebanyak 2 miliar akun pengguna aktif di seluruh dunia, YouTube menempati posisi kedua, diikuti oleh WhatsApp dengan Instagram di posisi selanjutnya. Berdasarkan data yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosial media saat ini menjadi pengguna yang cukup dominan di dunia maya, di mana kita dapat dengan mudah mengakses dan berbagai informasi dengan mudah. Salah satu media sosial yang sukses adalah YouTube. Platform ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai wadah mengembangkan kreativitas dalam pembuat video konten kreatif. Selain itu, melalui YouTube, kita dapat memperoleh suatu penghasilan dari video milik sendiri dengan persyaratan yang ditentukan oleh YouTube, di mana mengharuskan penggunanya untuk mempunyai subscriber minimal 1000 dan jam tayang video minimal 4000 jam. Selain itu, pengaruh terpaan tayangan YouTube pada masyarakat Indonesia ini juga bisa digunakan sebagai penelitian komunikasi, yaitu melalui penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, atau penelitian kuantitatif metode survei dalam kajian teori komunikasi new media. Nah, bagi Anda sendiri, apakah YouTube memiliki pengaruh atau hanya sebagai media sosial di mana Anda menghabiskan waktu luang saja? Tulis di kolom komentar ya. Saya Eva Restia undur diri dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye!